Secara pribadi saya kaget dan sangat menyesali lah ketika itu dimusnahkan dan ditenggelamkan ke Danau Toba. Seolah-olah Danau Toba itu tidak kita hargai lagi. Ini agak ironis juga sebetulnya ya. Dari segi sorotan lingkungannya juga nggak tepat. Mesinnya juga ikut tertenggelamkan. Bagi kita sebenarnya apapun kondisi kapal itu, karena itu punya kemanfaatan yang tinggi, itu secepatnya harus di recovery, dan kita pasti menyetujui itu kalau ada hal seperti itu. Selamat sore, saat ini saya berada di gedung DPRD Samosir untuk lakukan konfirmasi terkait adanya penenggelaman kapal Batiur Tau Toba milik Dinas Lingkungan Hidup Samosir, dan bagaimana prosesnya ini bisa terjadi dan apa tanggapan DPRD Samosir terkait proses penenggelaman dan juga akibat daripada penenggelaman tersebut. Kita akan bicara bersama Ketua Komisi 3 DPRD Samosir, yaitu Bapak Joner Simbolon, dan juga anggota Komisi 3 DPRD Samosir Batahan Sringeringo, yang membidangi salah satunya persoalan lingkungan hidup. Baik, Horas Fernando dari Green Berita. Siap. Dan Abang Batahan Sringeringo. Horas. Sehat, Abang? Sehat, puji Tuhan. Semuanya. Nah, kita ingin lakukan konfirmasi nih, Pak Ketua, terkait tentang adanya penenggelaman sebuah kapal Batiur Tau Toba oleh Dinas Lingkungan Hidup Samosir, yang dikarenakan katanya sudah rusak berat. Bahkan satu lagi juga sudah dalam keadaan rusak berat juga, dan salah satu mesinnya juga sudah hilang atau diamankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Samosir. Nah, bagaimana Komisi 3 DPRD Samosir dan Bidang Lingkungan Hidup melihat ini? Apakah ada sesuatu yang tidak lazim atau bagaimana? Boleh dijelaskan Pak Ketua terkait hal yang juga disoroti oleh masyarakat Samosir ini? Baik, terima kasih Fernando. Kembali nih saya menyampaikan apresiasi saya ini ke Green Berita yang banyak memberikan masukan-masukan ke instansi pemerintah, termasuk ke DPRD, kondisi-kondisi kita dalam rangka keberlanjutan atau sinergitas dan lain sebagainya tentang pembangunan Kabupaten Samosir ya. Terkait dengan kapal yang ada di lingkungan hidup, kalau saya tidak salah ini sudah dibeli sebelum kami di DPRD. Nah, sudah dibeli kami itu di DPRD 2014, tapi sebelum itu sudah ada. Ya, dan kami beberapa kali rapat dengar pendapat terkait dengan pemanfaatan dari kapal itu pernah kita ada beberapa kali kita diskusikan dengan instansi terkait dari Dinas Lingkungan Hidup, bahwa pada saat itu saya ingat masih berfungsi, gitu ya. Bahwa awal saya jadi pimpinan DPRD di periode yang lalu itu masih berfungsi. Fungsinya antara lain mengumpulkan eceng gondok dari danau, kemudian ada juga mencacah di situ. Setelah dicacah ini menjadi bahan baku untuk pembuatan kompos. Dan lokasi pembuatan kompos itu pun sudah ada pada saat itu. Nah, ini agak kaget juga ini perkembangan ini. Memang sudah dengar-dengar dulu kalau ini tidak berfungsi maksimal karena rusak. Nah, tapi bagi kami sebenarnya dari DPRD khususnya di Komisi 3, kondisi ini sangat kurang tepat ini sebenarnya. Karena apa? Karena populasi eceng gondok itu kan berkembang biak dengan sangat cepat.
program kolek atau pengumpulan eceng gondok itu sebenarnya sangat kita butuhkan. Fasilitas itu tentu salah satu adalah dengan adanya kapal yang sudah ada. Kemudian itu menjadi sumber bahan baku loh. Itu adalah bahan baku untuk pembuatan kompos tadi. Jadi kalau ada bahan baku, ada pengolahannya, itu sebenarnya udah sangat luar biasa bagi kita sebetulnya. Jadi kita nggak capek lagi untuk mencari bahan baku yang lain. Hanya itu saja kita pakai waktu itu untuk jadi bahan baku kompos sudah luar biasa. Selain itu juga bukan hanya ke kompos pada saat itu tujuannya. Untuk UKM juga membuat tas, membuat topi, dan lain sebagainya. Pada saat itu programnya itu. Kalau nggak salah ada salah satu pengrajin Pak Andoro sudah melakukan itu ya? Sudah. Dan itu sudah pernah kita lihat, sudah pernah bahkan kita bawa. Saya pernah bawa itu ke suatu kami kunjungan kerja ke tempat lain. Nah, cuma waktu itu saya lupa ke mana gitu ya. Saya bawa bahan itu waktu itu dalam bentuk topi. Nah, ada tas, tentengan gitu. Nah, ini sempat dulu kita desak supaya lingkungan hidup bekerja sama dengan dinas terkait, dinas Koperindak, supaya ini terus dijalankan gitu. Ya, sumber bahan baku ada, alat kita sudah ada, UKM perlu ditingkatkan. Nah, salah satu waktu itu karena yang lain-lain kayu untuk kerajinan, kayu kita udah susah, kan? Mengambil dari luar mahal. Kemudian pengrajinnya pun udah setengah-setengah hati. Nah, yang bisa waktu itu ditingkatkan adalah dari eceng gondok dengan berbagai variasi. Bahkan saya pernah sarankan juga, ya, mudah-mudahan saya tidak lupa dan mereka tidak lupa, itu bisa dicampur dengan bahan lain untuk memperkuat. Konten dari kerajinan itu waktu itu bisa ditambah dengan dari mana bahannya gitu, sehingga dia punya kualitas gitu. Nah, karena saya lihat memang kalau langsung 100% dari eceng gondok itu kelihatannya agak mudah rapuh atau gimana lah ya. Mungkin pengawetannya yang kurang, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kalau kita campur dia dengan bahan-bahan lain, saya kira waktu itu kan bagus. Sudah pernah saya sarankan itu sebetulnya. Baik, artinya kapal ini sangat baik bila terus difungsikan ya? Iya, sebenarnya harus ada gitu ya. Kecuali kalau kita sepakati eceng gondok itu udah biarin aja gitu menjadi plankton untuk apa, bukan menghisap kotoran lagi atau apa. Kita sepakati di kawasan Danau Toba ya, saya juga tidak paham misalnya untuk yang lain ya, kenapa kok itu di stop gitu. Padahal itu juga secara prinsip untuk kebersihan juga ya? Iya, karena prinsip kan itu semua bersepakat waktu itu kita supaya membersihkan Danau Toba dari eceng gondok. Nah, tetapi di sisi lain waktu itu bisa bermanfaat terhadap kerajinan, terhadap kompos. Nah, kalau apalagi saat ini kami dengar sudah ditenggelamkan, ini agak ironis juga sebetulnya ya. Dari segi sorotan lingkungannya juga nggak tepat, karena harus masuk ke dasar danau. Nah, apalagi tadi ada informasi sampai mesinnya juga ikut tertenggelamkan. Ini agak ironis juga nih, kurang tepat ini. Nanti kita cobalah. Apakah nanti akan kami panggil lagi dinas lingkungan hidup, sesungguhnya keberadaan kapal ini di mana gitu ya. Ya, jujur sekali lagi tadi kami pikir ini masih kondisi rusak. Nah, tapi sebenarnya kita berharap supaya ini berkelanjutan untuk produk-produk lain tadi itu. Baik, apakah Pak Ketua tidak melihat ini sebagai sebuah keironisan di mana lingkungan hidup yang harusnya menjaga Danau Toba untuk tidak jadi buang sampah, tapi ternyata membuang sampah kapal ke dalam Danau Toba? Ya itu dari segi kasat mata sebenarnya ya kita sangat menyesalkan itu ya, karena apa? Karena sekecil apapun mungkin itu tidak berefek banyak, tetapi sebagai instansi yang mengawasi, baik mengawasi dari eksternal, baik dari internal, apalagi sampai yang punya sendiri misalnya sampai diberlakukan seperti itu.
memang tidak besar, menurut saya tidak besar resiko ya menurut saya, tapi selaku instansi yang membidangi itu seharusnya sekecil apapun harus dihindari untuk pencemaran gitu. Namun mohon maaf Pak Fernando, karena sistem pemusnahan aset saya belum paham betul ya, saya belum pelajari. Nanti coba kita pelajari apakah memang salah satu, kalau kapal misalnya tidak berfungsi atau sudah rusak berat, bisa penghapusan asetnya ataupun pemusnahannya dengan cara menenggelamkan. Untuk kapal saya kurang begitu ini ya. Kalau yang lain-lain kan bisa dijual gitu ya, bisa dibakar gitu. Tapi kalau konteks ini apakah ada hal-hal lain mungkin termasuk menenggelamkan itu menjadi ada aturan mainnya dari kementerian. Baik, terima kasih Pak Joner. Saya mungkin Bapak Batahan Sri Marino. Pak Batahan, Bapak tadi disampaikan Pak Joner bahwa sangat disayangkan kapal yang mempunyai kegunaan yang sangat banyak ya, selain daripada membersihkan Danau Toba, tetap asri, terlihat wisatawan, juga ternyata bagus untuk meningkatkan kerajinan para UMK untuk membuat kerajinan yang bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, menurut Pak Batahan lah, bagaimana sebenarnya kapal ini kok bisa sampai tenggelam seperti itu, padahal ada biaya pemeliharaan setiap tahunnya? Oke, baik Pak Fernando, sama seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi 3, secara pribadi saya kaget dan sangat menyesali lah ketika itu dimusnahkan dan ditenggelamkan ke Danau Toba. Di sini tercipta ekonomi kreatif sebenarnya. Yang tadinya eceng gondok itu dibikin jadi kompos, bikin jadi kerajinan yang lain. Artinya di sini kan seharusnya bila penting menjadi penambahan PAD. Seharusnya. Tapi ini kan sudah dibiayai dan tidak berfungsi sebagai mestinya, terus dimusnahkan, sudah gitu ditenggelamkan ke Danau Toba. Seolah-olah Danau Toba itu tidak kita hargai lagi, tidak kita jaga lagi. Kan dari segi kebersihannya dan juga dengan penenggelaman kapalnya. Jadi Pak Fernando, secara hati nurani lah saya ya mengatakan bahwa sangat disesalkan. Namun demikian, seperti apa yang dikatakan oleh Ketua tadi Pak Joner Simbolon, bahwa mekanismenya seperti ini, SOP-nya sendiri kami kurang tahu, tapi sangat disesalkan. Menurut Pak Batahan, apakah tidak ada kejanggalan kapal yang hanya baru berusia 11 sampai 12 tahun dengan biaya pembayaran setiap tahunnya ada dan ada pegawai yang perawatannya langsung rusak seperti itu, gimana menurut Pak Batahan? Kalau masalah kerusakan itu kan situasional ya. Situasional, satu dari segi perawatannya, maintenance-nya bagaimana selama ini, pemanfaatannya bagaimana selama ini, dan umurnya itu juga secara teknis kami tidak tahu berapa umurnya. Itu kan biasanya di dalam pembukuan ada itu umurnya. Tapi sebagai abdi negara sebenarnya, ketika ada aset seperti itu seharusnya bisa dimanfaatkan lebih lama lagi. Misalnya nilai bukunya sampai 15 tahun bisa jadi 20 atau 25 tahun dengan maintenance yang bagus. Nah, dengan kejadian ini berarti kan maintenance kurang bagus. Padahal biaya pemeliharaan ada ya? Padahal ada menyerap dana. Nah, ini perlu memang seperti Ketua tadi bilang, nanti akan kita panggil instansi terkait untuk memverifikasi kejadian sesungguhnya kayak gimana. Jadi kami berterima kasih sama Green Berita bisa memberikan informasi ini kepada kami, sehingga kami juga bisa nanti memanggil yang bersangkutan. Ada alasan mengatakan bahwa karena cuaca ekstrim kapal itu sehingga jadi rusak seperti itu. Gimana Pak Joner menanggapi ini? Memang kondisi di danau kita ini kadang-kadang unpredictable ya, tidak terprediksi gitu ya. Kita lihat kadang-kadang danaunya tenang, tetapi bisa tiba-tiba berputar gitu. Nah, tetapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan kerusakan akibat itu, kan kalau untuk pecah, saya juga agak ini ya, kalau langsung pecah misalnya kapalnya, agak
agak ragu yang kalau alasan seperti itu. Bagi kita sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, apapun kondisi kapal itu, karena itu punya kemanfaatan yang tinggi, itu secepatnya harus di recovery atau di recovery, diperbaiki, gitu ya. Itu dan kita pasti menyetujui itu kalau ada hal-hal seperti itu. Tidak akan kita biarkan itu, karena kemanfaatan yang berkelanjutan atau produknya berkelanjutan gitu. Nah, jadi kalau dibilang alasan karena puting beliung lah atau bencana apalah, saya kira hampir semua kejadian tetap bisa di recovery, bisa diperbaiki. Hampir semua menimpa kapal yang lain juga ya? Iya, pasti. Yang lain-lain, yang besar, yang kecil, yang small, sedang, itu pasti kena. Kan? Tapi masih tetap berlayar? Berlayar. Ada kerusakan, ada misalnya atapnya yang hancur, misalnya ya diperbaiki. Nah, ini pun kan, apalagi kita kan aset negara yang secara penganggarannya karena kemanfaatannya cukup kita butuhkan, ya bisa kita anggarkan sebetulnya ya. Makanya tadi saya bilang nanti akan kita coba panggil dulu mereka di RDP supaya lebih clear nanti, dan mudah-mudahan teman-teman dari Komisi 3 dan DPRD Kabupaten Samosir bisa merekomendasikan harus ada lagi, harus kapal ini harus diadakan lagi. Karena akhirnya kan karena hilangnya kabel 2 ini jadi pembersihan jadi manual. Satu, ya. Tadi udah disampaikan rekan kita tadi, seharusnya kita ini bisa menjadi produktif untuk membuat kompos dan membuat kerajinan tangan, akhirnya stop, nggak ada lagi kan? Nggak ada bahan baku. Nggak ada lagi, bahan baku tidak ada, pengrajin jadi stop. Nah, banyak modifikasi yang bisa saya yakinkan sebenarnya waktu itu, banyak modifikasi dengan bahan baku itu, dengan menyertakan konten lain, menambahkan konten lain, untuk memperkuat mutu gitu. Tapi ya semua jadi stop jadinya. Jadi kita terus membuat hal-hal yang baru, mikirin yang baru, yang lama yang masih bagus, tapi tak pernah kita buat menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Ya sering kita alami seperti itu. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini nanti semakin mantap ya, artinya pengalaman, bukan menyalahkan yang lalu, tapi pengalaman yang lalu menjadi kita buat menjadi perubahan yang lebih baik di pemerintahan yang sekarang. Berarti kedepannya ada rencana pemanggilan daripada Komisi 3 kepada instansi? Iya. Kita akan upayakan, karena informasi ini sangat penting buat kita, karena kita menginginkan fasilitas itu ada di kita. Baik. Terima kasih Pak Joni Sebelum. Terima kasih Pak Fernando. Terima kasih Pak Batara. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Selalu semangat sukses. Ya. Semangat terus. Ya. Demikian tadi perbincangan kita bersama Komisi 3 DPRD Samosir terkait tentang dua kapal, yaitu kapal Patiur dan Patio Toba yang rusak berat dan satu sudah ditenggelamkan. Semoga ini menjadi bahan untuk kepada kita semua untuk lebih peka terkait pelestarian lingkungan hidup di Samosir. Saya Fernando Stanggang untuk Green Berita TV, Horas.